Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Indriati, NIM G002300 dari kelompok B7 akan menjelaskan beberapa skenario untuk menyelesaikan laporan praktikum anatomi kali ini. Nah, yang pertama, skenario pertama itu pada suatu hari Patrick pergi ke dokter karena merasa penisnya tidak bisa ereksi dan juga ejakulasi. Nah, jadi saya akan menjelaskan mekanisme dari ereksi dan juga ejakulasi serta kelenjar-kelenjar yang bekerja pada saat proses ereksi dan juga ejakulasi beserta dengan fungsi kelenjarnya. Nah, pertama-tama saya akan ngebahas tentang mekanisme ereksi dan juga ejakulasi. Nah, yang pertama ereksi bakal dirangsang sama pikiran ataupun fantasi tentang seks yang akan diproses di EPOA dan juga di PVN yang ada di hipotalamus dan juga hipokampus. Nah, jadi hipotalamus dan juga hipokampus itu dia pusat dari fungsi ereksi seksual dan juga ereksi. Nah, jadi yang pertama ini kan pikiran tentang seks di hipotalamus tadi, dia bakal meningkatin dopamin dan juga norepinefrin atau NE, yang terus dia bakal bikin kontrol dari kardiovaskular dan juga respirasi. Terus kan detak jantung kita bakal lebih cepat, terus juga laju pernafasan kita juga lebih cepat, terus tekanan darah juga bakal meningkat. Nah, terus dia bakal ningkatin ketiga tadi kan, tekanan darah, detak jantung dan juga pernafasan. Terus selain dari fantasi, stimulus juga bisa lewat sentuhan di mekanoreseptor yang ada di glans penis. Nah, jadi stimulasi itu bakal aktifin saraf parasimpatik ke arteriol penis yang ada di artiol penis. Terus tuh stimulus dari sentuhan yang akan diterima sama nervus dorsalis penis sebagai reseptor aferen, terus dibawa ke segmen sakral. Nih kan, mereka berdua sama-sama bakal ketemu, jadi sama-sama jadi ereksi karena pikiran maupun ereksi karena stimulasi dari glans penis itu bakal bertemu juga. Nah, dia kan tadi saraf parasimpatik itu ke arteriol penis, terus tuh dia si arteriol penis itu bakal vasodilatasi. Nah, jadi sebelum itu tadi kan stimulasi bakal ngaktifin saraf parasimpatik yang menghambat saraf simpatik yang ada di arteriol penis. Nah, stimulus sentuhan yang bakal diterima sama nervus dorsalis penis sebagai reseptor aferen bakal dibawa ke segmen sakral 2-4. Nah, tadi kan. Terus tuh lanjut, saraf parasimpatik ini bakal dirangsang sama nitrik oksid. Selanjutnya nervus erigentes sebagai eferen akan memberikan efek berupa relaksasi otot corpus cavernosus penis, dilatasi arteriae helicinae, sehingga darah itu bakal ngisi cavernae ini. Lalu tunika albuginea itu bakal teregang. Jadi nanti si tunika albuginea bakal teregang sehingga vena tertekan. Dengan cara ini aliran keluar dari jaringan erektil dihambat sehingga tekanan interna meningkat. Panjang serta diameter penis bakal bertambah besar sehingga penis bakal berada di tahap ereksi ini. Terus nanti stimulasi mekanoreseptor di glans penis ini juga ngaktifin saraf parasimpatis ke sel bulboretralis sehingga akan menghasilkan mukus yang berfungsi sebagai pelumas sebelum koitus. Nah, mukus ini akan membentuk semen yang dikeluarkan waktu ejakulasi. Nah, ejakulasi ini terdiri dari 2 proses. Yang pertama, emisi transmisi semen ke uretra, dan juga ejakulasi yaitu keluarnya semen melalui OUE. Nah, reseptor efren yang dibawa sama nervus pudendus akan dibawa
akan membawa rangsang ke segmen lumbal 1-3. Pada proses emisi ini, dinding vas deferens kontraksi, otot-otot kelenjar di vesikalis dan juga bulboreteralis kontraksi, sphincter vesika urinaria juga berkontraksi. Nah, ejakulasi ini bakal nyebabin kontraksi di arteriae helicinae sehingga bisa mengalirkan darah ke venula serta ditambah kontraksi musculus bulbospongiosus dan juga musculus ischiocavernosus sehingga bisa mengeluarkan semen dari uretra. Nah, setelah ejakulasi ini dia terjadi kontrol kardiovaskular akan menurun sehingga detak jantung, laju pernafasan dan juga tekanan darah kita bakal kembali normal. Nah, lanjut, ereksi. Apa sih ereksi ini? Jadi ereksi itu peran dari saraf parasimpatis dari rangsang psikis atau fisik yang tadi udah aku sebutin, ada yang dari fantasi maupun stimulus di glans penisnya. Terus ereksi ini disebabkan oleh impuls saraf parasimpatis pada sakral medula spinalis melalui saraf-saraf ke pelvis ke penis. Serat parasimpatis ini bakal ngelepasin oksida nitrat atau vasoaktif intestinal peptida. Nah, selain asetilkolin. Jadi oksida nitrat ini bakal ngaktifin enzim guanilin siklase. Nah, penyebab dari peningkatan pembentukan guanosin monofosfat ini dapat melebarkan arteri-arteri di penis dan jalinan trabekula, serat-serat otot polos di jaringan erektil corpus cavernosa dan juga corpus spongiosum dalam batang penis. Terus dengan melemasnya otot-otot polos pembuluh darah, aliran ke dalam penis bertambah sehingga menyebabkan lepasnya oksida nitrat dari sel-sel endotelial pembuluh darah dan juga terjadi vasodilatasi. Kemudian tekanan tinggi ke dalam sinusoid cavernosa terus menggembungkan jaringan erektil, lalu penis keras dan juga memanjang. Nah, kita bakal ngebahas lagi ejakulasi. Jadi emisi dan juga ejakulasi ini fungsi dari saraf simpatis. Nah, reseptor aferen oleh nervus pudendus centrum akan membawa rangsang menuju segmen lumbal 1-3 efektor. Terus nanti emisi dimulai dengan rekontraksi vas deferens dan juga ampula, kemudian keluarnya sperma ke dalam uretra interna, kemudian kontraksi lapisan otot kelenjar prostat diikuti dengan kontraksi vesikula seminalis akan menyemprotkan cairan prostat dan juga cairan seminalis ke dalam uretra juga. Nah, ini bakal mendorong sperma bercampur dengan semua cairan di uretra interna dengan mukus yang telah disekresi sama kelenjar bulbo uretra untuk membentuk semen. Nah, itu proses emisi. Terus lanjut, ini ada anatomi dari vesikula seminalis. Nah, di sini bisa dilihat ini ductus deferens. Ini ada lobus prostat dexter, basis prostat, uretra maskulina. Ini ada lobus prostat sinisi, lobus prostat media, sinistra, lobus prostat sinistra, lobus prostat medial. Nah, terus lanjut. Nah, vesikula seminalis ini adalah 2 buah organ berlobus, panjangnya 5 cm, terus letaknya pada permukaan posterior dari vesika urinaria. Ductus deferens berjalan pada sisi medialnya. Nah, ini kan tadi ductus deferens ini bakal berjalan di sisi medial. Nah, terus tuh fungsi dari vesikula seminalis sendiri dia untuk menghasilkan sekret yang mengandung fruktosa dan prostaglandin untuk makanan dari spermatozoa. Nah, arterinya dari vesikula seminalis ini adalah vesikalis inferior dan juga rectalis media. Sedangkan venanya itu dia bermuara ke vena iliaca interna, limfonya menuju ke nodus limfa iliaci interni. Terus lanjut ke kelenjar prostat. Nah, ini tuh kelenjar prostat. Ini prostatnya, kelenjar prostat. Ini bisa dilihat, ini juga kelenjar prostat. Ini vesika urinarianya. Nah, kelenjar prostat ini dibagi jadi 5 lobus. Dia nih ada 5 lobus. Ada zona sentral,
zona transisional, zona perifer, zona anterior. Nah, dia ini jadi anteriornya ini dia tidak ada kelenjar, jadi non kelenjar. Terus mediusnya banyak kelenjar. Jadi di medius ini dari antara uretra dan juga ductus excrectorius. Terus posteriornya dia berada di belakang uretra di bawah dari ductus ejaculatorius. Dia ini mengandung kelenjar tapi nggak sebanyak di medialnya tadi. Nah, lateral dextra et sinistra ini dia terus tuh fungsi dari kelenjar prostat. Nah, fungsinya sendiri untuk ngasilin cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfat asam yang ditambahkan pada saat ejakulasi yang bakal dicampur sama semen tadi. Nah, sekret dari prostata ini bersifat alkali sehingga menetralkan suasana asam di dalam vagina. Lanjut ke glandula bulbouretralis. Nah, jadi ini. Nah, dia ini glandula bulbouretralisnya itu yang ini dua ini. Dia di bawahnya ada bulbus penis. Terus di atasnya dia ada ostium uretra internum. Nah, si glandula bulbouretralis ini dia terletak dalam diafragma urogenital. Ductusnya menembus membrana perinalis atau lapisan fascia inferior diafragma urogenitalia. Nah, si glandula bulbouretralis ini dia bermuara pada uretra pars spongiosa. Nah, fungsi dari glandula bulbouretralis ini dia menghasilkan sekret cairan mukus pada fase ereksi saat terjadi rangsang seksual homolog dengan glandula vestibularis mayor pada wanita. Nah, lanjut ke skenario kedua, yaitu Nyonya Puff baru saja menikah dengan Tuan Crab. Mereka ingin anak dari hasil pernikahan mereka dan sedang mengusahakannya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mekanisme dari fertilisasi hingga implantasi embrio pada fase pembuahan. Nah, di gambar ini bisa terlihat ini sperma. Ini sperma, terus ini corona radiata. Ini secondary oocyte. Nah, ini jika diperbesar bakal kelihatan bahwa ini tuh ada si spermanya. Mereka ini sperma ini bakal mencoba masuk ke ovum ini lewat corona radiata. Jadi si oosit ini bakal ngeluarin fertilizin untuk menarik sperma untuk mendekatinya. Jadi dari ovum ini ngeluarin fertilizin untuk menarik spermanya kan. Terus si sperma ini bakal melewati berbagai daerah dalam oosit sekunder untuk mencapai oosit, yaitu mulai dari penetrasi corona radiata yang dimana dia ini bakal dibantu sama enzim hyaluronidase dan gerakan Flagger sperma. Berikutnya ada penetrasi zona pellucida dan akan bersatu dengan sel telur. Terus penggabungan inti. Jadi mereka nanti DNA dari sperma yang di bawah sperma sama yang di ovum ini dia bakal gabung. Nah, terjadi penggabungan inti sperma dengan sel telur yang sama-sama haploid menghasilkan zigot yang diploid. Terus lanjut di gambar pertama ini kan. Nah, jadi si oosit segera setelah diovulasi. Nah, di sini si oosit segera setelah diovulasi dia bakal terjadi fertilisasi sekitar 12-24 jam sesudah ovulasi. Sel telur bakal dibuahi yang disebut konseptus pada tahap ini. Nah, yang di ketiga ini dia tahap pronekleus pria dan juga wanita. Terus gambar keempat ini dia gelondong pembelahan mitosis pertama itu terjadi di sini. Nah, terus tuh di gambar kelima itu tahap 2 sel sekitar
30 jam dia bakal di sini, sekitar 3 hari dia bakal lanjut ke gambar 6 ini. Dia selnya bakal mulai membelah, mengandung 12 sampai 16 blastomer. Nah, setelah 3 hari konseptus tiba di dalam rahim dan berisi 16 sel yang disebut morula. Sel-sel morula bersifat totipotent atau mampu berdiferensiasi menjadi semua jenis sel, baik embrionik maupun ekstra embrionik. Nah, morula ini bakal terus mengambang bebas di dalam rahim ya ini ya. Nah, mereka ini bakal bebas ngambang di dalam rahim selama beberapa hari. Masa ini ia akan mengonsumsi nutrisi yang disimpan dalam sitoplasma sel telur dan uterine milk yang disekresikan oleh endometrium. Nah, ketika sudah terdapat sekitar 100 sel, sel-sel ini mulai menyusun diri di sekitar rongga berisi cairan membentuk blastokista. Nah, si blastokista ini terdiri dari embryoblast yang ditakdirkan menjadi embrio dan juga trophoblast yang akan memberi nutrisi pada embrio. Nah, pada gambar yang di bawah ini, si trophoblastnya ini dia bakal ngeluarin enzim yang melarutkan membran yang mengelilingi konseptus sehingga kemungkinan untuk siap diimplan. Pada akhir minggu pertama, si blastokista ini menempel pada endometrium. Nah, kemudian sel-sel superficial trophoblast berfusi membentuk syncytiotrophoblast yang tumbuh ke dalam endometrium dan memperoleh nutrisi darinya. Syncytiotrophoblast ini mengeluarkan hormon HCG atau human chorionic gonadotropin. Nah, fungsi dari hormon HCG ini untuk memerintahkan korpus luteum melanjutkan produksi progesteron. Nah, progesteron ini hormon yang menjaga kehamilan. Jadi, progesteron ini juga merangsang pertumbuhan yang dinutrisi sama embrio di awal. Untuk sekitar pertengahan minggu kedua, embryoblast ini bakal mulai membentuk hipoblast dan juga epiblast. Nah, pada akhir minggu kedua lapisan tersebut tumbuh mengelilingi rongga di sisinya masing-masing dan masing-masing membentuk kuning telur atau yolk sac dan juga amniotic cavity. Nah, terus si kumpulan sel pertama menggantikan hipoblast dan juga membentuk endoderm. Sel-sel epiblast yang tersisa akan membentuk ektoderm. Nah, terus pertama-tama kan zigot tadi masih berada di ampula selama 3-4 hari setelah fertilisasi, kemudian membelah menjadi morula dan juga turun ke uterus. Kemudian lanjut membelah menjadi blastokista dan juga kemudian tertanam di endometrium. Nah, blastosit tadi kan menempel pada lapisan endometrium dulu. Nah, dia bakal perlahan-lahan masuk. Terus sel trophoblast ini menggali lebih dalam ke endometrium, implantasi lalu selesai. Terus selanjutnya aku bakal ngebahas alur dari perjalanan urin. Nah, ini ginjal kita, ini pelvis renalis yang bakal nyalurin ginjal ke ureter. Nah, ini ureter yang bakal ngalirin si urin tadi lanjut ke vesika urinaria, tempat penyimpanan urin kita. Nah, terus ini ada di sebelah sini ada prostata, ini ductus efferent, glandula vesiculosa, ini ductus ejaculatorius, terus ini glandula bulbouretralis, ini ductus glandula bulbouretralis, ini ada paradidymis, ini epididymis, cauda epididymis, dan juga ini testis, appendix testis, penis. Nah, jadi selanjutnya ginjal sendiri ini anatomi dari ginjal. Nah, ginjal itu ada medulla renalis, papilla renalis. Nah, ini bagian luarnya ini cortex renalis,
Ini ada kolumna renalis yang di dalamnya. Terus yang di bagian dalam dari lapisan dalam dari korteks renalis itu ada medula renalis. Terus ini ada lobus-lobus dari renalis. Ini ureter yang bakal nyalurin urin kita tadi. Ini pelvis renalis, sinus renalis. Ini di sini di lobus renalis ini, dekat lobus renalis ini ada arteri arcuata. Di sini ada arteri renalis, vena renalis yang bakal ngebantu juga pengeluaran urinnya ini. Dan juga mereka itu ngebantu mengeluarkan sperma. Nah, ginjal. Dia ini margomedial cekung dan membentuk celah yang disebut hilus renalis. Pembungkusnya itu ada namanya kapsula fibrosa, perirenal, terus tuh ada fascia renalis, pararenal, ada juga yang perirenal juga pararenal. Nah, fungsi dari ginjal sendiri itu dia ekskresi sisa metabolisme urin dan zat asing. Dia mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan juga asam basa darah. Fungsi dari endokrin, dia eritropoietin, enzim renin, dan juga kalsitriol. Lanjut ke ureter. Nah, setelah dari ginjal tadi, urin kita bakal lanjut ke ureter. Nah, ini kan ginjal, tadi udah aku sebutin, ini juga ureternya. Nah, si ureter ini saluran muskular berbentuk pipa yang membentang dari ren ke fascies posterior vesica urinaria, panjang sekitar 25 cm, diameter kurang dari 1,25 cm. Nah, dia ini ada 3 penyempitan. Ada uretropelvic junction, dia menjelang bifurcatio arteri iliaca communis. Nah, dia ini proximal arteri iliaca externa, dan ada juga tempat masuk di dinding vesica urinaria atau masuk dengan arah miring dia. Nah, si pengeluaran urin di sepanjang ureter ini oleh kontraksi peristaltis dan juga tekanan filtrasi dari glomerulus, ureter bakal masukin apertura pelvic superior dan berjalan di anterior dari percabangan arteri iliaca communis lateral sepanjang dinding dan dasar pelvis, lalu memasuki basis vesica urinaria dalam posisi miring, mencegah reflux urin ke ureter saat vesica urinaria penuh. Terus ini vesica urinaria. Nah, ini bagian atasnya itu namanya apex. Terus ini ada ligamentum umbilical medium. Ini ada tunica muscularisnya, lapisan pertamanya. Terus ada tunica mucosanya. Ini tunica mucosa. Terus di sini namanya yang di bagian dalam ini namanya fundus vesicae. Ini trigonum vesicae karena bentuknya itu seperti segitiga kan. Ini ada uvula vesicae, plica uretrica yang di sini. Terus ini ada corpus vesicae yang di dalam ini yang di bawah dari tunica muscularis. Nah, si vesica urinaria ini dia ligamentum puboprostaticum lateral et medialnya itu kolum vesicae ke glandula prostat dan juga os pubis pria. Terus ligamentum pubovesicalis kolum vesicae ke os pubis wanita. Terus ligamentum vesicalis itu fiksasi ke rectum, ligamentum umbilicalis pedianum itu apex vesicae ke umbilicus. Terus vesica urinaria menampung sekitar 500 sampai 1500 mili urin, meskipun keinginan berkemih dimulai saat volume 250 sampai 500 mili tercapai. Si dinding ini terdiri dari lapisan mukosa interna. Jadi tunika mukosanya itu dia 3 lapis otot polos dan juga inervasi parasimpatis. Nah, jadi pada saat volume 250 sampai 500 mili itu, walaupun dia udah merasa udah mau mengeluarkan urin tersebut, tapi si vesica urinaria ini tetap bisa menampung lebih dari itu. Bahkan dia bisa 3 kali lipatnya bisa menampung, masih bisa menampung.
Selanjutnya dari vesika urinaria, urin bakal lanjut ke uretra. Nah, ini adalah anatomi dari uretra. Ini uretranya. Terus si uretra. Nah, uretra pada wanita ini pendek, cuma 4 cm. Dia menembus patium perineum profundum dan bermuara pada vestibulum vaginae di antara kedua labia minora. Nah, dua glandula pararetralis ini berhubungan dengan ujung bawah uretra dan bermuara pada margo lateral OUE. Nah, pada pria uretra ini panjang 20 cm. Dia membelok 2 kali menembus prostat, melewati spatium perineum profundum dan juga membrana perinae. Lalu dia bakal masuk ke bulbus penis, itu lengkung pertama. Nah, lengkung keduanya terjadi ketika penis dalam kondisi lemas. Nah, pars si uretra ini terbagi jadi beberapa pars. Nah, pars prostatica ini panjangnya 1 cm aja, dia musculus sphincter uretra internum. Nah, yang kedua ada pars prostatica, dia 3-4 cm. Dia sinus prostaticus, muara ductus ejaculatorius, crista uretralis, colliculus seminalis, uretriculus prostaticus. Nah, terus ada pars membranacea, dia musculus sphincter uretra externum. Terus ada pars spongiosa. Nah, pars spongiosa ini yang paling panjang, dia fossa navicularis dan juga OUE. Lanjut ke proses berkemih. Nah, miksi ini adalah proses pengosongan kandung kemih setelah terisi urin. Nah, miksi ini melibatkan 2 tahap utama. Pertama, kandung kemih terisi secara progresif sehingga tekanan pada dindingnya meningkat melalui nilai ambang batas. Tahap kedua itu ada refleks saraf, disebut refleks miksi, yang akan mengosongkan kandung kemih atau jika gagal, setidaknya akan menyebabkan keinginan berkemih yang disadari. Nah, refleks miksi ini adalah refleks medula spinalis yang bersifat otonom. Refleks ini dapat dihambat atau difasilitasi oleh pusat-pusat di korteks cerebri atau batang otak. Nah, otot polos kandung kemih ini namanya otot detrusor. Saat berkontraksi meningkatkan tekanan di dalam vesika urinaria 40-60 mmHg. Nah, kontraksi otot detrusor ini merupakan tahap utama proses pengosongan kandung kemih melalui potensial aksi, dapat menyebabkan ke seluruh otot detrusor dari satu sel otot ke sel berikutnya. Nah, menyebabkan kontraksi seluruh kandung kemih pada saat bersamaan. Lanjut, tonus normal otot detrusor di vesika urinaria ini menekan ureter sehingga mencegah aliran balik, reflux urin, dan juga vesika urinaria ketika tekanan di dalam kandung kemih meningkat selama miksi atau selama kompresi kandung kemih. Nah, setiap gelombang peristaltik di ureter ini dia meningkatkan daerah yang menuju ke vesika urinaria membuka dan memungkinkan aliran urin ke dalam VU. Jarak tempuh ureter di vesika urinaria ini lebih pendek dari normal. Nah, sehingga kontraksi dari vesika urinaria ini selama miksi tidak selalu menyebabkan oklusi ureter yang lengkap. Akibatnya sebagian urin di vesika urinaria didorong ke belakang ke arah ureter. Nah, menyebabkan pembesaran ureter, tekanan dalam kalises ginjal dan struktur medula ginjal, meningkatkan kerusakan ginjal. Nah, sensasi nyeri dalam ureter dan refleks ureterorenal. Ureter dipersarafi sama serat saraf nyeri. Nah, bila ureter terbendung misalnya oleh bat ureter gitu, dia terjadi refleks kontriksi kuat dan nyeri hebat. Impuls nyeri menyebabkan refleks simpatis balik ke ginjal untuk mengontriksi arteriol ginjal hingga menurunkan keluaran urin dari ginjal. Nah, namanya refleks ureterorenal untuk mencegah aliran cairan yang berlebihan ke pelvis ginjal pada keadaan ureter terbendung. Nah, ini mekanisme dari
proses berkemih. Jadi mixing tadi kan adalah proses pengosongan kandung kemih yang diatur sama refleks dan volunteer. Jadi kalau dari pengaturan refleks itu ketika vesika urinarianya penuh ini, nah si reseptor ini bakal teregang, terus reseptor afrennya bakal ngebawa impuls dan merangsang saraf parasimpatis pada vesika urinaria. Terus menyebabkan vesika urinaria ini bakal berkontraksi dan juga menghambat neuron motorik ke sphincter uretra internus sehingga terbuka, dan sphincter uretra externus juga akan melemas. Externus juga melemas dan juga jadi terbuka dan terjadinya pipis. Nah, kalau misalnya pengaturan volunteer, dia ketika vesika urinaria penuh menyebabkan keinginan untuk untuk miksi. Nah, neuron motorik terangsang, jadi sphincter dari uretra externus ini bakal nutup, jadi nggak bisa, jadi tidak miksi. Segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.